Kembali lagi di Aduan Masyarakat bersama saya Tretan Muslim, dan kali ini saya bersama salah satu kontraktor pembangun Etihad Stadium ya. Betul. Yaitu Kang Didi, betul Kang Didi. Buat teman-teman yang mungkin tahu Kang Didi, dulu dia di Suci dan Suca ya Kang ya? Suci juara 3. Suca juara. Enggak, Suci itu 4 deh. Suci kayaknya. 4. Kepaksa juga 4 juga. Kepaksa 4 ya. Karena peduli orang miskin waktu itu ya. Suca juara 3. Suca 2. Suca 2. Gila, dia juara 2. Suca. Jadi sebenarnya ikut Suca itu bukan karena hebat, tapi karena Suci nggak ngangkat, ikut lagi. Nah, tapi akhirnya berhasil di Suca. Dan Kang Didi setelah Suca masih nguli nggak ada? Anda kan waktu itu personanya kuli. Terakhir Anda lihat udah naik mobil. Udah nggak bisa dong, persona miskin dong. Waktu ikut Suca tuh udah naik tuh ekonomi. Ya. Udah naik tuh, udah dapat mobil. Baru setahun menikmati kehedonan duniawi. Datang COVID. Oh. Miskin lagi. Tapi selama setahun menikmati hedon itu sudah sempat ngajak anak ke Dufan nggak? Waktu itu buat teman-teman yang mungkin tahu beat legendarinya dia yang katanya ngajak anak ke Dufan tuh lewat Google katanya. Sekarang waktu kaya lagi hedon tuh sempat nggak ngajak anak ke Dufan? Kalau spesifik ke Dufan nggak, tapi semua tempat hiburan yang terjangkau saya datengin. Di daerah Cianjur? Di daerah Bandung, dulu seperti Bandung. Apa tuh? Termewah tuh tempat hiburannya apa? Mewah. Iya, maksudnya kan ini Dufan enggak, tapi ada gantinya. Apa nih? Pokoknya hampir semua tempat hiburan di Bandung deh kayaknya tapi yang lebih ke alam gitu. Mau ke Ciwidey, Tangkuban Perahu, apalagi Sangkuriang. Sorry ya, ini bertanya. Kenapa? Anda kan waktu itu persona miskin. Pada saat miskin, Anda kan tinggalnya di pegunungan juga, di hutan-hutan. Maksudnya kalau Anda kan di rumah Anda mungkin ada sawah-sawahnya gitu. Terus diajak ke Ciwidey yang isinya ya belakang rumah Anda gitu, gimana? Gimana tuh? Kadang-kadang kita tuh ingin menikmati suatu tempat dengan keadaan berbeda. Kalau kita pernah dulu misalnya, paham nggak sih maksudnya? Jadi kalau kita miskin nih di tempat kampung, kita tuh pengen ke kampung dalam keadaan kaya, nah gitu. Enggak, nanti kita ajak anaknya Kang Didi ke Dufan ya. Nah, kayaknya bosen deh anak saya ke Dufan. Kan belum pernah, cu. Udah gratisan tapi. Oh, udah pernah akhirnya. Kan akhirnya di-endorse. Oh, di-endorse karena nyebut-nyebut Dufan. Nah, itu tuh waktu diajak mau ke Dufan lagi, enggak, bosen. Nah, gitu. Agak congkak juga ya anaknya. Harusnya nanti sebut-sebut tuh apa namanya? Ya, Universal Studios, Disneyland. Nah. Udah juga? Udah nyampe. Disneyland? Maksudnya disebut-sebut udah. Belum ngerespon. Ya tolong buat manajer Disneyland nih, ada nih keluarga yang bosen ke Dufan, dia pengen ke Disneyland. Oke, tapi kali ini kita akan membahas, karena ada Kang Didi yang dulunya kuli, tapi setelah stand up dia nguli lagi kayaknya bisnisnya. Ya, gimmick-gimmick masih. Kita akan membahas beberapa infrastruktur pemerintah yang diduga dalam pembangunannya itu ada korupsinya. Diduga ada korupsi. Karena secara bangunan tuh kayaknya nggak wajar menelan biaya segitu besarnya gitu. Yang pertama ada gerbang wisata Kendari yang menelan biaya 33 miliar. Coba kita lihat. Gerbang wisata. Gerbang wisata. Ini dari jauh sih dia seperti solid bangunan. Ternyata dalamnya bolong. Dalamnya bolong. Jadi itu bukan bangunan semen ternyata. Jadi kalau dari luar kan kayak solid, kokoh. 33 miliar dalamnya jadi kandang ayam nih. Nah, ini Kang Didi. Ternyata ini kosong dalamnya. Bukan beneran batu yang kayak gerbang di Itali ya kalau di Itali itu di Inggris itu kan gerbang itu. Oh, tapi ini dari kayu ya? Dari kayu, dan sepertinya ini baja ringan nih kayaknya. Ini mah, ini rangkanya tuh buat kuli naik biasanya, bro.
Iya kan? Habisnya berapa ini? 33 miliar. Kalau menurut saya sih nggak wajar. 33 miliar ya. Rangkanya tadi apa? Wajar nggak? Ini rangkanya begini, kayak besi ringan nih. Nah kita tuh sebenarnya kadang-kadang orang awam nih ngelihatnya ini kenapa nih bambu doang habis 33 miliar. Ya. Tapi nggak gitu juga cara ngitungnya. Jadi menurut saya wajar ya 33. Masih mungkin wajar 33 miliar dengan keadaan situ karena kita tuh ngelihat mahal dan tidaknya tuh bukan dari bahan apa yang dipakai. Bukan dari bahannya. Dari apanya emang? Misal kuli yang didatangkan dari mana itu? Kulinya. Ongkosnya termasuk. Ongkosnya termasuk. Jadi kalau misalnya kulinya cuman dari Kendari dari juga, Kendari situ nggak masuk akal. Nggak bisa. Tapi dia mungkin dari Cianjur misalnya. Dari Cianjur diangkut ke Kendari. Pulangnya diongkosin lagi, keluarganya diajak liburan. Ya berarti ini wajar. 33 M. Enggak, sekarang kita hitung rangka bangunan deh. Ya kalau hitung-hitungan barang mungkin memang tidak nyampe segitu, tapi ada pertimbangan lain untuk mencapai harga yang memang 33 miliar itu worth it lah pas bisa masuk. Enggak kan saya nanya hitungannya misalnya secara besi. Tadi kan saya udah jawab Secara besi, secara rangka. Itu rangka berapa, asbes berapa? Ya makanya kita harus tahu dulu ukurannya berapa nih. Misalnya. Ini gede banget sih. Ya kalau gede banget kan bukan ukuran itu. Oke, harus berapa meter kita nggak tahu. Tapi kalau dari penglihatan kasat mata Kang Didi nih nyampe 3, segitu tuh gede. Wajar ya? Secara bahan enggak. Tapi kalau ada nilai-nilai lain. Ada nilai-nilai yang orang awam nggak ngerti. Itu dia, jangan terlalu negatif karena orang banyak. Awam jangan main fitnah sembarangan. Nah, dan ini juga dia multifungsi. Memang di dalamnya nih jadi kandang ayam. Kandang ayam. Itu kalau dijadikan bisnis berapa nilainya? Iya sih. Jadi sebenarnya nggak ada korupsi. Nggak ada. Nggak ada. Terus ongkos kulinya juga dari. Nah, ongkos kuli itu juga. Padahal misalnya di Kendari ini ada. Bosan pakai kuli Kendari. Datang dong dari Aceh. Oh, lagi full semua. Ngedatengin. Kalau kita hitung ya, 33 miliar kuli dari Aceh. Aceh ongkos. Dan kulinya nggak tinggal, bolak-balik ya? Bolak-balik per hari. Yes, ya hitung aja per bulan gaji terus belum memperhitungkan gaji ke-13. Ada gaji ke-13 kuli. Dan rokoknya cerutu ya kalau nggak salah ya. Cerutu Marcelo Lippi. Dan ini ada trik kuli yang mungkin bisa mempengaruhi budget juga. Ini juga ini dibongkar ya. Kuli bangunan kalau misal datang ke tempat baru pekerjaan dia pasti membeli rokok yang mahal. Oke. Walaupun itu bukan kebiasaan dia. Oke. Kenapa? Karena nanti kalau yang punya rumah membelikan rokok dia pasti ngikutin apa yang dia lihat. Nah itu sih yang kita tidak tahu ya. Mungkin itu makanya orang awam nggak ngerti sampai ke situ. Maksudnya pada saat dibedah mungkin ini kenapa mahal? Iya Pak, ini konsumsinya aja kuli ini 4 juta sehari. Memang ngedatengin sabu haji ya Pak. Oke, ini juga ada yang viral jembatan Antilop. Tapi kita nggak tahu ini sekarang nasib jembatannya gimana. Tapi kita lihat videonya ini jembatannya rendah banget. Tuh, mobil aja sampai harus pelan 1,7 meter dan jadi wisata. Jadi wisata ya. Bener, itu jadi orang nongkrong. Udah macet, udah sulit lewat. Oh ini kayaknya udah dilebarin. Berarti udah nggak pendek. Nah, gimana nih Kang Didi? Apakah maksud kan membangun jembatan itu kan ngitung dulu gitu maksudnya. Kan dihitung, ditambah. Masa langsung kependekan? Nggak mungkin dong. Pasti dia nyadar. Pada saat dia nyadar, ini kayaknya pendek deh. Enggak, terusin aja. Enggak kok aman, pendek. Nah itu pernah nggak Anda mengalami bangun rumah ini? Mencong nih Kang. Enggak, udah yakin aja. Setidaknya ada 9 alasan. Waduh. 9 alasan ya. Setidaknya ada 9 alasan kenapa bangunan itu bisa salah atau dianggap salah. Oke. Saya akan bahas 3 aja. Boleh. 9 panjangan.
9 alasan, nomor 9 membuat Anda terkejut. Ya, silakan. Yang pertama, kadang-kadang itu perspektif aja. Oke. Perspektif. Jadi misalnya mencong, itu tergantung dilihat dari mana. Karena yang bilang mencong tidak memakai ukuran. Karena mencong dan tidaknya itu harus diukur. Nggak boleh asumsi ya? Nggak boleh asumsi. Kalau kita ngelihat, kok mencong? Oh, itu asumsi. Bisa jadi perspektif gitu. Kalau misalnya ada yang nanya nih, kalau satu orang menganggap pendek, berarti bisa aja salah. Tapi kalau banyak orang menganggap pendek, itu kemungkinan salah. Benar. Tapi tidak seperti itu. Enggak juga. Enggak. Kita ngelihat gini nih, pesawat ukurannya berapa? Gede. Kita ngelihat di atas, kecil. Ada nggak? Itu semua orang. Ini teori relativitas Einstein ya, bro. Jadi besar, kecil itu tergantung perspektif ya. Tergantung. Makanya banyak omong lu kuli. Oh, tapi itu sudah cukup ya menjelaskan satu perspektif aja udah cukup. Itu perspektif sebenarnya. Tapi kalau memang benar-benar bangunan itu salah, belum tentu juga yang bangunnya yang salah. Siapa lagi dong? Dia kan yang bangun dia, yang malu dia, yang nyemen dia. Kadang-kadang ketika ini itu kan jalannya tetap dipakai. Iya. Jalannya tetap dipakai. Ketika dia mengerjakan jalannya, mobilnya yang masuk yang pendek-pendek. Sedan. Ketika beres ternyata ada mobil gede juga. Itu masalahnya. Inilah kalau kuli nggak survei daerah situ. Bener juga ya. Bener, ini nggak ada yang salah. Jangan suka kritik pemerintah. Karena kita susah mengatakan kok bisa salah karena nggak mungkin salah loh bangunan tuh. Iya. Benar juga ya. Karena secara logika ya, kan dia bangun. Pendek karena harusnya sadar. Enggak, ini kependekan. Enggak, ini memang dibuat begini gitu. Karena kita susah mencari alasan masuk akal kalau bangunan ini salah. Coba gimana? Masa misalnya goblok salah yang bangunnya bisa kerja di situ? Lebih masuk akal menganggap itu bener gitu. Apalagi di pembangunan pemerintah. Iya. Kemungkinan orang goblok nggak mungkin kerja. Orang korup mungkin. Oke, tapi kita lanjut ke jembatan terakhir ini, jembatan Otista Bogor yang menghabiskan 50 miliar. Nah, 50 miliar. Nah, jembatannya segini doang nih, pendek doang. Dan itu jembatan udah ada direvitalisasi doang. 50 miliar. Perbaikan apa ya? Perbaikan atau dilebarin. Nah, ini jadinya selebar ini. Miliar dilebarin. Dan ini adalah acara peresmiannya. Nih. Wajar nggak sih? 50 miliar hanya untuk merevitalisasi jembatan. Wajar nggak dengan angka 50 miliar? Kalau saya sih enggak ya, karena ini cuma ngelebarin doang dan banjir jadinya. Malah banjir cuy, menggenang air kalau nggak salah ya. Nah, saya pikir ini sering sekali masyarakat itu berprasangka buruk terus ke pemerintah. Ya, makanya Anda juga sebagai perwakilan. Nah, saya tuh sebenarnya udah capek ngelurusin hal-hal kayak gini tuh. Karena susah diedukasi masyarakatnya langsung keburu negatif thinking. Keburu negatif thinking seperti itu tadi. Benar. Gini ya. Perbaikan itu kan perbaikan ya. Perbaikan dan pelebaran. Kadang-kadang perbaikan itu lebih susah dibanding bangun dari awal. Makanya suka ada ini nih, maksudnya kebiasaan di masyarakat, mending bangun dari awal daripada ngerenov. Nah, disitulah makanya angka itu jadi membengkak karena kesalahannya kenapa direnovasi gitu, kenapa diperbesar, mending bongkar dulu, dihancurin, bangun itu jelas angkanya. Kalau ditempel, iya. Malah bisa ada pembengkakan di situ. Pembengkakan. Karena kadang-kadang misalnya nih ngebongkar yang satu kan pasti ada pembongkaran dikit-dikit. Iya. Bongkar dikit. Bongkarnya duit lagi. Kuli bongkar ada kan ya? Ada. Nah, Anda kalau ngebongkar rumah, puing-puingnya itu kan dibawa mobil. Nah, di situ dibawa kemana itu? Nah, ini juga misteri ya. Eksklusif hanya di acara ini. Kemana puing-puing rumah itu dibuang? Tukang puing ini rahasia tukang puing nih. Jadi ada spesialisasi tukang puing. Ya. Dia tuh mau ngebuang atau naruh dapat duit. Gini misalnya ada orang banyak puingnya nih, ambil. Bu, mau bayar berapa saya buang? Benar. Bayar.
Datang ke tempat, Pak mau beli nggak puing? Jadi kemana-mana dapat duit. Belinya puing buat apa? Ya buat ngurug, ada tanah yang memang butuh urugan. Kalau supply puing lebih banyak daripada permintaan puing, nah kemana puing ini? Itu namanya seperti inflasi itu. Inflasi puing bangsa. Karena memang alasan pertama yaitu bahwa renovasi itu terkadang lebih besar biaya dibanding bangun dari awal. Yang kedua masalah banjir. Nah harus dilihat dulu nih banjirnya itu jam berapa sampai jam berapa. Apa bedanya? Untuk mengurai kemacetan. Emang disengaja kasih banjir? Misalnya dari jam 6 sampai 9 banjir lewat. Kuli bangsat. Ada banjir tambah macet, Cok. Ada alasan lain yang membuat revitalisasi jembatan ini sampai 50 miliar? Ya, selain alasan yang tadi saya kemukakan yang memang sulit dibantah ya. Ada juga yang di akhir sebenarnya angka selesainya tidak sampai misalnya 50 miliar tadi. Tapi kan harus ada peresmian. Masa bikin jembatan nggak diresmikan? Iya dong. Bangun jadi. Iya enggak. Ini udah boleh dilewatin nggak nih? Kasian bingung kan kuli juga ini kita udah boleh pulang nggak? Kalau nggak pulang kan dibayar lemburnya. Masa dia masih nunggu gitu. Peresmian pulang. Harus peresmiannya. Dan peresmian itu butuh biaya. Kalau datang misalnya Bapak Presiden ke situ butuh protokol keamanan. Itulah. Catering juga ya kan? Catering segala macam. Oke, jadi sekali lagi ini sudah diklarifikasi semua sama yang ahlinya langsung di bidang pembangun. Kalau Anda masih curiga, wah ini kok habis 50 miliar, ini habis berapa? Karena semua itu dinilai bukan dari strukturnya doang, bahannya doang, tapi ongkos kuli, catering kuli, kecelakaan kerja juga kuli. Masih ada juga ya. Itu rokoknya kuli, apa itu juga mempengaruhi biaya itu. Karena nggak mungkin pejabatnya ngeluarin pribadi ini buat rokok, nggak masuk. Itu termasuk sudah produksi di RAB planning itu ada berapa kuli, berapa pack rokok itu sudah ada semua ya. Jadi jangan curiga sama pemerintah. Sampai ketemu lagi di Aduan Masyarakat selanjutnya.